Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom serta keluarga, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan ditambah-tambah keberkahan hidupnya. Guru kita Al-Ustadz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Lisan, dan orang tua yang lainnya, segenap hadirin hadirat, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi dibagikan satu lembar. Dapat semua Bapak Ibu? Enggak. Bang ibu-ibu belum ada yang dapat ya? Saya fotokopi cuma 200, berarti kurang ya? Oh, jamaahnya lebih dari 200. Alhamdulillah. Nanti yang belum dapat bisa difotokopi Bu ya. Sekarang barengan dulu sama orang yang sebelahnya. Coba kita lihat. Di sini ada dua bacaan. Pertama qasidah salamullah, dan yang kedua salam kepada ahli kubur. Ini semuanya berkaitan dengan ahli kubur. Yang pertama qasidah salamullah, ini ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi qasidah salamullah ini dibacakan ketika kita berziarah. Jadi sebelum kita membaca dzikir tahlil, maka ini dulu yang dibaca. Bagaimana cara bacanya? Nah, nanti ada yang kalau seandainya ziarahnya itu berjamaah, ada yang memimpin bacaannya. Jadi bacanya itu dua bait. Salamullah ya sada minar rahman ya misyahu ibadallah jinnakum qasadnakum talabnakum. Nanti diikuti oleh jamaah. Kemudian yang memimpin baca dua bait berikutnya. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum fa ahduna wa'tuna atayakum hadayakum. Nanti yang mengikuti itu baca dua bait yang pertama lagi. Salamullah ya sada minal rahman ya misyaku. Kemudian yang memimpin lanjut lagi. Fala khayyartumul dhanni fahasyakum wa hasyakum sa'idna id atainakum wa fuzna id zurnakum. Nanti yang ikut baca dua bait awal. Salamullah ya sada minar rahman yakshakum ibadallah jinnakum qasadnakum talabnakum sampai akhir. Kita praktek ya. Siap diikuti? Siap. Nah, jadi ceritanya kita ziarah bersama ke Wali Songo. Amin. Amin. Oh, ini kalau ziarah bareng semuanya berapa bus ini? 20 bus. Jadi kita umroh bareng deh. Amin. Amin. Nah, jadi ketika berziarah ke makam wali, sebelum memulai zikir tahlil tahmid,
maka kita awali dengan qasidah salamullah. Misalkan saya yang memimpin ya, nanti jamaah ikutin. Salamullah ya sada minar rahman yamshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Sama-sama. Allah ya sada minar rahman yamshakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum fa'ahuna wa'tuna atayakum hadayakum. Salamullah ya sadat minar rahman ya syakur ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Wala khayyabtum dhanni fahasyakum wa asyakum sa'idna id atainakum wa fuzna id zurnakum. Salamullah ya sadat minar rahman ya syakur ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Faqumu washfa'u fina ila ar-rahmani maulakum asanullah mazaya min mazayakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Asanullah asal rahmah tagshana wa tagshakum. Salamullah hayyakum wa ainullahi tar'akum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur ibadallah jinakum talabnakum qasadnakum. Wa sallallahu maulana wa sallama atainakum ala al-mukhtar syafi'ina wa munqidina wa iyyakum. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Baru ratib Fatihah. Al-Fatihah dari Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina sampai akhir. Insyaallah hafal ya Bapak Ibu. Nanti yang belum kebagian di kota Kaumian. Nah ini qasidah untuk ziarah kubur ke makam orang-orang soleh dan makam para wali. Yang kedua, yaitu salam kepada ahli kubur. Kalau ini umum ya Bapak Ibu, mau ziarah ke siapa saja, maka salamnya seperti ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin antum lana salaf wa nahnu lakum taba' wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Keselamatan semoga tercurah kepada kalian wahai ahli kubur, baik kaum muslimin dari laki-laki ataupun dari perempuan. Antum lana salaf, kalian adalah para pendahulu kami. Wa nahnu lakum taba', dan kami adalah pengikut kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami pun akan segera menyusul kalian. Ini kira-kira panjang nggak Bapak Ibu? Ada yang pendek, ada yang bilang panjang. Pendek ya? Insyaallah. Panjang Bu? Panjang. Resep nu pendek, resep nu panjang. Panjang. La ilaha illallah. Kalau kepanjangan, maka cukup mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini salam yang paling pendek ya. Jadi ketika kita memasuki pemakaman, maka cukup assalamualaikum ya ahlal kubur.
Ini salam khusus untuk ahli kubur. Jangan diucapkan kepada orang yang masih hidup. Dipaseaeun ya. Ketok pintu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ya. Di dalam Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari menukil riwayat daripada Al-Imam Al-Uqayli. Di sana disebutkan siapa orang yang mengucapkan salam ini kepada ahli kubur, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sebanyak ahli kubur yang ada di pemakaman tersebut. Jadi kalau mayit yang ada di pemakaman tersebut ada 100, maka kita akan mendapatkan pahala 100. Dan kalau seandainya mayit yang ada di pemakaman tersebut berjumlah 1000, maka pahala yang akan kita dapatkan adalah 1000. Nah, jadi siapa orang yang mengucapkan salam ini, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak mayit yang ada di pemakaman tersebut. Nah, setelah mengucapkan salam ini, baru dilanjut zikir, tahlil, tahmid. Bagaimana Pak Ustadz caranya? Gampang. Hanya membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini terserah ya Bapak Ibu, ayat apa saja dan yang Bapak Ibu hafal saja. Kemudian diniatkan untuk ahli kubur. Ini pahalanya langsung sampai, walaupun setelah itu Bapak Ibu tidak baca doanya. Kata siapa? Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad mengatakan, idza dakhaltumul maqabir, kalau seandainya kalian masuk pemakaman, faqra'u fatihatal kitab, pertama baca surat Al-Fatihah, wal ikhlas, yang kedua baca surat Al-Ikhlas, kulhu, dan yang ketiga baca Al-Mu'awwidhataini, Al-Falaq dan An-Nas. Berarti baca 4 surat, kata Imam Ahmad. Diniatkan untuk ahli kubur, maka secara otomatis pahalanya sampai ya. Jadi ziarah kubur gampang sekali ya Bapak Ibu. Ibu cuman masuk ke pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur, duduk, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, setelah itu pulang. Selesai. Ini tata cara ziarah kubur yang paling gampang. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca yasinnya, mau sholawatnya, dzikir, tahlil, tasbihnya, itu lebih afdol lagi ya. Nah, ini kata Imam Ahmad, cukup diniatkan saja untuk ahli kubur, langsung sampai pahalanya. Beda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i tidak cukup diniatkan, tapi harus dibacakan doanya. Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal thawaba, ya, thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah pahala yang aku baca untuk ahli kubur. Jadi kata Imam Syafi'i harus ada Allahumma ij'al wa ausilnya, nanti baru pahalanya sampai. Kalau tidak dibaca doanya, maka pahalanya tidak sampai. Cuman lebih enak yang tadi ya Imam Ahmad. Ya biar kita yang tidak hafal doanya langsung sampai pahalanya. Nah, jadi ziarah kubur ini Bapak Ibu sangat mudah sekali ya. Jadi Bapak Ibu cukup baca apa saja. Mau baca ayat Qur'annya saja, mau baca zikir-zikirnya saja, atau baca dua-duanya, cukup diniatkan maka pahalanya sampai. Ada kisah lucu Bapak Ibu seperti ini. Ada seseorang melewati kuburan musuhnya. Jadi saking bencinya itu kepada ahli kubur, sampai-sampai dia membaca surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Bagaimana bunyinya? Khuduhu faqullu, tangkaplah dia dan ikatlah kaki dan tangannya. Tsummal jahima sallu, setelah itu masukkanlah ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku. Kemudian ikatlah dia dengan ikatan yang talinya, yang rantainya panjangnya 70 hasta. Ini saking bencinya Bapak Ibu kepada si ahli kubur karena memang musuhnya. Tapi setelah dia membaca ayat tersebut, maka terdengar dan suara dari dalam kubur mengucapkan terima kasih banyak. Wahai musuhku, terima kasih banyak karena ayat Quran yang kau baca. Sekarang aku jadi bebas dari azab kubur. Padahal niatnya tadi apa? Niatnya menumpahkan emosi, kekesalan kan kepada ahli kubur. Bahasa kitanya sambil marah-marah, siap, paeh kan. Cek aja non. Ya. Dia niatnya apa? Mencaci maki ahli kubur, tapi salah. Dia mencaci makinya dengan ayat Quran. Nah, ternyata ayat Quran dibaca seperti apapun itu akan manfaat untuk ahli kubur. Sehingga yang tadinya disiksa, yang tadinya mendapatkan azab kubur ketika dibacakan ayat tersebut, maka dia dibebaskan dari azab kubur. Nah, itu orang membaca ayat ini sambil kesel lah. Masih tetap manfaat ayatnya ya. Apalagi kalau kita membacanya dengan penuh kasih sayang. Kita datang kepada orang tua kita datang kepada saudara kita bacakan dengan penuh kerinduan. Tentu ini manfaatnya sangat luar biasa. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu ketika ziarah kubur ini praktekan ya, biar nggak lupa.